Hai guys, ketemu lagi bersama Eva. Hari ini aku mau membacakan novel aku yang berjudul Eva Daily Life. Semoga suka ya, selamat mendengarkan. Kita sudah sampai, yuk turun, ujar Miss Andrea. Aku terbangun dari lamunanku dan menoleh ke samping. Sekolah SMP Charter Park Valley terlihat di sana. Ingat ya, kalau sudah selesai sekolahnya kabari Miss, pinta Miss Andrea. Aku turun dari mobil dan menganggukkan kepala. Iya Miss, aku pergi dulu. Begitu mobil Miss Andrea menghilang, aku masuk ke dalam gedung. Butuh beberapa menit mencari ruang kelasku, tapi akhirnya ketemu juga. Ruang kelas itu memiliki meja panjang. Aku menempati kursi paling depan karena hanya itu yang tersisa. Selama menunggu kelas dimulai, pikiranku berputar. Jujur, setiap kali pindah sekolah, aku selalu gugup. Aku takut tidak diterima oleh teman baru di sini. Tapi, meski dengan semua keraguan itu, aku juga tidak punya pilihan lain untuk terus melangkah. Permisi, ada orang di sini? Seorang gadis membuyarkan lamunanku. Aku berpaling. Gadis itu cantik. Rambutnya hitam mulus dan matanya sipit. Oh, tidak ada. Silahkan, ujarku sambil tersenyum manis. Gadis itu balas senyum dan duduk di sampingku. Beberapa menit kita terdiam. Aku menoleh ke arahnya. Sejak tadi, gadis itu sibuk memainkan ponselnya. Agar tidak terjadi suasana canggung dan dianggap sebagai gadis pendiam seperti dulu, kali ini aku yang memulai pembicaraan. Hai, nama kamu siapa? Tanyaku pelan. Gadis itu menoleh. Angel. Wah, nama yang indah. Pujiku. Aku Eva. Kamu anak baru di sini? Angel menggeleng. Tidak, aku murid lama. SD ku di sini. Oh, oke. Mohon bantuannya ya. Aku baru, jadi tidak seberapa tahu akan aturan dan lingkungan di sini. Jelasku? Angel mengangguk, dan dia mulai menjelaskan aturan kelas dan beberapa pelajaran yang akan diajarkan. Selama menjelaskan, aku mengangguk saja. Padahal, sehari sebelum datang, aku sudah membaca semua aturan itu. Tapi, aku sengaja bertanya untuk memulai pertemanan. Oh, banyak juga ya pelajarannya? Kalau kamu suka pelajaran apa di sini? Tanyaku. Angel menopang dagu. Aku suka kelas olahraganya sih, karena gurunya asik. Kalau kamu? Aku suka bahasa Inggris. Angel terpukau mendengar jawabanku. Keren! Aku tidak bisa bahasa Inggris. Tiap kali selalu remedi. Tangisnya, aku terkekeh. Aku bisa mengajarkanmu kalau kamu mau. Boleh. Ujarnya, matanya berbinar senang. Aku tersenyum puas. Syukurlah, pertemanan pertama ini berjalan lancar. Bel kelas berbunyi. Guru datang dan memulai kelasnya. Karena ini hari pertama, 2 jam kelas diisi dengan sesi perkenalan, penentuan ketua kelas, dan juga penjelasan materi. 2 jam berlalu begitu cepatnya. Tidak terasa saatnya istirahat. Kini, aku dan Angel tengah menuju ke kantin bersama-sama. Oh iya, sebelum aku lupa, kamu asal mana? Tanya Angel. Aku dulu tinggal di Minnesota. Angel terbelalak. Jauh amat, kenapa? Aku tersenyum kecil. Iya, aku ikut ibuku kerja. Jauh banget sampai ke sini. Kejutnya, aku menggaruk kepala. Emang jauh sih. Aku juga tidak tahu kenapa Miss Andrea minta pindah ke sini. Batinku. Kalau kamu anak baru, pasti belum pernah keliling kota ini ya? Tanya Angel lagi. Aku menggelengkan kepala. Angel tersenyum. Kapan-kapan datang saja ke mallnya. Mereka jual aneka baju dan makanan menarik. Oh ya? Wah, aku tidak sabar ingin ke sana. Ujarku. Iya, kalau mau lain kali kita ke sana bersama-sama aja. Usulnya. Alisku terangkat. Diajak pergi bersama-sama. Sebenarnya mau sih. Tapi mengingat aturan Miss Andrea. Iya, boleh. Tapi aku izin dulu ya. Angel mengacungkan jempol. Oke. Setelah pembicaraan itu,
Kita tiba di kantin. Angel, sini! Terus seseorang. Aku menoleh ke asal suara itu. Seorang gadis cantik dengan rambut bergelombang melambaikan tangan pada Angel. Angel tersenyum dan mengajakku duduk bersamanya. Hey Shelly, aku dapat teman baru nih. Namanya Eva. Serunya menunjukku. Shelly berpaling padaku. Oh halo, tumben sekali kita dapat teman baru. Salam kenal ya. Ya, salam kenal juga. Aku menyalami tangannya. Setelah bersalaman, Angel menjelaskan semuanya tentangku pada Shelly. Oh, jadi kamu dari Minnesota? Dengarnya di sana ada salju ya? Wah, asik bisa main-main di sana. Aku tersenyum. Padahal saat musim salju tiba, aku dilarang keluar rumah. Jadi, aku hanya bisa menatap dari balik jendela kamar saja. Angel terkesiap. Wah, ada salju. Kok kamu tahu sih, Shelly? Shelly tersenyum puas. Iya, ayahku bekerja sebagai penerbangan. Waktu itu dia pernah ke sana. Jadi dia sempat cerita padaku. Enak sekali. Kalau gitu, kamu bisa ikut dia jalan-jalan nih. Oke, Angel. Iya, aku udah sering keliling negara sih. Ujarnya bangga. Aku diam saja menyimak. Oh iya, aku baru ingat. Katanya ada acara seru di karnival. Kamu sempat ke sana tidak? Tanya Angel pada Shelly. Shelly cemberut. Yah, aku datang waktu acaranya sudah selesai. Jadi tidak sempat mencoba. Lalu Shelly. Angel menepuk pundak Shelly pelan. Ya, eman sekali. Ya sudah, lain kali pergi lagi. Shelly mengangguk cepat. Iya, aku harus ke sana. Katanya acaranya asik-asik. Aku yakin acara itu akan menjadi kenangan yang tak terlupakan bagiku. Setelah Shelly mengatakan itu, aku terdiam. Aku ingat ibu pernah mengajakku ke karnival itu sebelum kita berpisah. Waktu itu kita makan bersama, nonton kompetisi, mengamati istana yang megah, dan berfoto terakhir kalinya. Aku tersenyum sedih. Benar ya, sebuah kenangan yang tak terlupakan waktu itu. Setelah membahas acara, Angel dan Shelly kembali ngobrol. Kali ini membahas tentang murid cowok yang sedang mereka taksir. Karena aku tidak seberapa tahu, aku hanya diam dan menyimak mereka. Aduh, kalau kamu suka sama dia nyatakan. Seru Shelly. Angel cemberut. Ya kali menyatakan semudah itu. Shelly terkekeh. Kalau kamu Eva, apa ada cowok yang kamu taksir di sini? Tanyanya. Aku terkejut. Jujur, setelah Damien, aku tidak pernah melirik cowok lain. Tidak, jawabku. Shelly menepuk tangan. Wah, hebat. Bisa tahan sama godaan pesona cowok di sini? Kenapa bisa begitu? Tanya aku bingung. Iya, cowok di sini itu cakep semua. Cuma agak playboy. Kekehnya, aku terkekeh. Udah, cukup bahas cowok. Ayo makan kubur kelas. Putus Angel. Idih, ada yang marah nih. Ya udah, mari makan. Sahut Sally. Aku mengangguk dan kita pun makan bersama. Waktu berlalu begitu cepatnya. Tidak terasa sekolah kita usai. Aku berpamitan pada Angel, lalu berlari masuk ke dalam mobil Miss Andrea yang sudah terparkir di depan gerbang sekolah. Gimana sekolahmu hari ini? Tanya Miss Andrea ketika aku memasang sabuk. Aku tersenyum. Semua baik-baik saja. Aku bertemu Angel. Aku pun mulai cerita singkat akan dia. Oh, anaknya terdengar baik, ujar Miss Andrea. Aku mengangguk. Iya. Terus dia ngajak aku pergi. Boleh tidak aku ikut? Alis Miss Andrea terangkat. Pergi? Iya, dia ngajak jalan-jalan ke mall gitu. Balasku riang. Namun, Miss Andrea tidak terlihat senang. Maaf ya nak, kamu tidak bisa pergi, ujarnya. Aku terbingung. Hah? Padahal ini pergi sama teman sendiri. Kenapa tidak boleh? Pokoknya tidak boleh. Titik. Ujarnya dengan penekanan. Aku terkesiap, lalu mengangguk pasrah. Baiklah. Yah, ini sama saja seperti dahulu kala. Mengurung diri di kamar lagi. Esok tiba. Begitu sampai di kelas, aku melihat Angel sedang tersenyum melihat ponselnya. Hei, lagi lihat apa? Tanyaku. Oh, ini
Aku lagi lihat koleksi baju baru yang ada di mall, ujarnya. Oh, iya, aku ingin ke sana sih. Tapi sayang, Sabtu Minggu ini ada acara, jadi tidak bisa. Rutunya, aku tersenyum sedih. Ya, mau gimana lagi? Lain kali pasti bisa kok. Iya, harus kutahan deh, ungkapnya. Aku tersenyum. Setelah itu, aku ikut pembicaraan tentang baju. Selama aku menjelaskan, Angel mengangguk-angguk. Dan akhirnya dia tahu baju mana yang akan dibeli nanti. Makasih, pakar busana. Lain kali aku tanya kamu lagi deh, ungkapnya. Aku terkekeh. Syukurlah, walau aku jarang keluar, tapi Miss Andrea pernah membelikan buku selain novel. Ia membelikan majalah baju. Jadi aku tahu sedikit mana baju yang bagus, mana yang tidak. Sudah beberapa minggu, aku berteman dengan Angel. Setiap pulang sekolah, kita selalu ngobrol. Kadang membahas pelajaran, tugas sekolah, hingga aktivitas yang dilakukan saat libur. Kalau libur, aku suka jalan-jalan keluar sama orang tuaku. Kalau kamu gimana? Tanya Angel. Aku cemberut. Aku tidak bisa keluar. Soalnya ibuku selalu kerja. Ungkapku sedih. Angel menatapku kasihan. Aduh sayang ya. Kamu tidak bosan di rumah? Aku menggaruk kepala. Hihihi. Sudah biasa. Bosan banget, tapi apa yang bisa aku lakukan? Angel menopang dagu. Minggu ini aku bisa keluar, tapi antar jemputku lagi penuh. Cuma tersisa satu kursi untukku. Kalau ada sisa, aku jemput kamu. Aku tersenyum kecil. Sudah, tidak perlu pikirkan aku. Yang penting kamu senang-senang aja dulu. Katanya kamu beli baju kan? Angel mengangguk. Iya, dan pas minggu ini ada diskon besar-besaran. Serunya. Bagus, apa yang ditunggu? Angel mengangguk cepat. Ya sudah, aku pamit dulu. Sampai ketemu esok. Setelah berpamitan, aku juga masuk ke dalam mobil Miss Andrea, lalu pulang. Siklus sekolah berjalan seperti biasa, dan seminggu sekali, Angel selalu mengajakku jalan. Jumat ini kan libur, pasti ibumu juga libur kerja. Main ke rumahku yuk, sekalian kerja tugas bersama, ajak Angel. Aku terkesiap, dan hanya bisa tersenyum sedih. Oh makasih, tapi tidak dulu. Jumat ini aku kebetulan ada acara. Ya, selalu tidak tepat ya waktunya. Keluhnya, aku cemberut. Iya, maaf ya, lain kali aja. Beberapa minggu berlalu. Wah, K-pop favoritku akan konser di sini. Dan aku dapat 2 tiket nih. Sabtu ini kita pergi bareng yuk. Seru Angel menatapku dengan mata berbinar. Aku menatap tiket itu dengan tatapan kosong. Aduh maaf, aku tidak bisa ikut. Angel cemberut. Kenapa? Aku menggeleng. Sabtu ini aku ada kerjaan dari ibuku. Ternyata kamu sibuk sekali ya. Ya sudah kapan-kapan deh. Jawab Angel kecewa. Sebulan berlalu. Karena aku sering menolak ajakannya, kini kita semakin menjauh. Saat tiba di kelas, kita sudah jarang ngobrol. Makan pun, Angel selalu bersama Shelly. Melihat itu membuat hatiku sakit. Tapi, apa yang bisa aku lakukan kalau aku terjebak sama aturan itu? Selang beberapa hari, aku makan di kantin sendiri. Dan saat aku mau kembali ke kelas, Shelly tiba-tiba menghampiriku. Hai Shell, ada apa? Tanyaku bingung. Shelly menatapku dengan tidak suka. Eva, kamu benci sama Angel? Mataku terbelalak mendengar perkataan itu. Tidak, aku tidak pernah benci padanya. Shelly menatapku sambil menyipitkan matanya. Terus, kenapa kamu selalu menolak ajakannya? Aku terdiam. Dia itu khawatir sama kamu di kelas mulu. Makanya diajak pergi. Ketusnya, astaga, ternyata Angel khawatir sampai segitunya ya. Kalau kamu memang tidak suka dengannya, jujur aja. Bukan begitu, bekiku. Terus kenapa? Tanyanya tidak sabaran. Aku mulai cerita alasanku menolak ajakannya, agar tidak ada salah paham lagi. Setelah mendengar jawabanku, Sally menatapku kasihan. Astaga,
Karena itu, maaf ya sudah salah tangkap mulu. Maafnya, aku tersenyum kecil. Ya, aku juga salah tidak ngomong jujur. Aku tidak tahu kalau Angel bakal kepikiran seperti itu. Angel memang begitu. Biasanya kalau ada masalah, aku selalu membantunya. Aku tersenyum. Wah, dia beruntung bisa bertemu teman sepertimu. Shelly terkekeh. Iya, ya udah, kalau gitu aku balik kelas dulu deh. Kabari dia. Iya, makasih lagi. Ungkapku senang. Wah, Shelly baik juga ya. Ternyata anak-anak di sini relatif baik, tidak seperti teman SD-ku. Untuk membalas budinya, aku berencana membeli minuman untuknya sebagai tanda terima kasih. Begitu minuman jadi, aku lekas menuju ke ruang kelasnya. Seketika tiba, aku melihat Shelly sedang ngobrol sama Angel. Aku baru aja mau masuk, namun terhenti ketika mendengar pembicaraannya. Eva itu anak manja ya, celetuk Shelly. Aku mendelik. Tahu dari mana? Tanya Angel polos. Iyalah, suara Shelly berubah angkuh. Dia dikekang sama ibunya tidak boleh pergi. Lebih baik kamu jauhi dia deh. Mataku terbelalak makin lebar. Hah, kenapa Shelly berkata begitu? Bukannya tadi dia kasihan sama aku? Atau semua itu cuma bohong? Shelly tertawa sengak. Kamu tahu anak seperti itu? Biasanya ibunya protektif dan galak. Kalau anaknya terluka atau sedih, bisa-bisa kamu yang kena imbasnya. Angel terdiam sejenak. Aku pikir Angel akan mengabaikan perkataan Shelly. Ya udah, aku jauhi saja dia. Lagian, dia membosankan. Pembahasannya cuma tugas melulu. Masalah baju juga. Seleranya biasa-biasa aja. Aku tersentak. Tidak seru. Padahal selama ini kita berbicara saling tersenyum. Semua itu penipuan. Aku meremas kantong minuman. Lalu berlari meninggalkan lorong kelas. Perasaan sedih, marah, bercampur aduk. Yang ingin aku lakukan hanyalah menangis dan teriak. Aku pikir pertemanan kita bisa berjalan baik-baik saja. Tapi mana aku sangka pertemanan indah adalah ilusi saja. Setelah percakapan dengan Shelly, Angel mulai menjauhiku. Aku tidak peduli. Aku terlalu muak dengan muka duanya. Akhirnya, 2 semester ini, aku tempuh sendiri, belajar sendiri, makan di kantin sendiri, pulang pun sendiri. Kadang terbesit bagiku untuk mencari teman baru. Tapi, untuk apa? Jika di akhir, aku harus menghancurkan pertemanan indah itu. Makanya, aku milih sendiri daripada menyakiti hatiku lagi. Terima kasih guys sudah mendengarkan. Kalau kamu suka sama novel ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Beritahu aku part mana yang bikin kalian suka. Oke, bye-bye guys and see you on the next video.